Shalom. Haleluya, senang sekali bisa kumpul dengan Telkom Schools Christmas Celebration pada malam hari ini. Mari kita berdoa, kita akan belajar bersama-sama tentang kebenaran firman Tuhan. Kami bersyukur untuk malam hari ini Tuhan, terima kasih Tuhan baik. Kasih setia Tuhan sungguh luar biasa dalam kehidupan kami. Kalau kami ada pada malam hari ini bukan karena kebetulan. Kami percaya ada rencana Tuhan. Ada hal yang indah yang Tuhan ingin kerjakan dalam setiap kehidupan kami. Tuhan, kami percaya ketika firman-Mu disampaikan, firman-Mu tidak akan kembali dengan sia-sia. Firman-Mu akan mengerjakan hal-hal yang ajaib, hal-hal yang dahsyat dalam setiap kehidupan kami. Firman-Mu akan menyembuhkan kami, firman-Mu akan memulihkan kami, firman-Mu akan mengajarkan bahkan menegur kami dan membimbing kami kepada jalan-jalan kebenaran. Maka daripada itu berfirmanlah, dan mari Roh Kudus celingkan mata rohani kami, bukakan telinga rohani kami, hati pikiran kami taklukkan di bawah kuasa otoritas firman-Mu, dan berfirmanlah. Dan kami percaya kuasa-Mu nyata di tengah-tengah kami. Tolonglah hamba-Mu, supaya hamba-Mu bisa menyampaikan kebenaran-kebenaran dengan bahasa yang sederhana, dan kami bisa mengerti kehendak-Mu, dan kami menjadi pelaku-pelaku, bahkan kami menjadi pelaksana kehendak Allah di muka bumi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan pada saya, Ibu Asnani menghubungi saya. Ya, terima kasih para guru-guru, Dewan Pengawas, ya semuanya, Bapak Ibu guru. Saya sungguh merasa terhormat. Tapi memang dalam beberapa kesempatan bahkan mahasiswa saya selalu mengira ketika mereka belum pernah bertemu dengan saya dan membaca nama saya, mereka mengira saya ibu. Iya. Lah begitulah memang kira-kira. Memang Heinze itu suka disebut ibu ya. Jadi kalau ada yang WA saya, misalnya saya seorang dosen ya, saya dosen tetap di STI Bali. Lalu kemudian saya juga dosen agama di Universitas Fajar. Lalu kalau ada mata pelajaran baru atau semester baru, mereka WA saya, selamat siang Bu, nanti kelasnya di ruangan ini. Puji Tuhan. Ya, saya tidak jawab, saya cuma bilang oke, terima kasih. Nanti ketemu di kelas baru saya katakan, apakah saya pria atau ibu? Saya pria tulen Bapak Ibu. Ya, istri saya paling cantik sedunia. Dan anak saya dua, yang pertama laki-laki, yang kedua pria. Ya, yang pertama sudah semester 5, ya, yang kedua SMA kelas 2. Dan dia biasa bertanding dengan anggota SMK Telkom, ya, Mobile Legends. Ya mungkin seperti itu kira-kira. Ya, oke. Saya tidak usah perpanjang, nanti kalau mau kenal lebih dalam nanti tanya Pak Ganda ya, atau ngopi-ngopi bersama-sama, nggak apa-apa. Oke. Malam hari ini saya diberikan tema Shine Like a Star. Ya. Shine like a star. Bersinar seperti bintang. Ini suatu hal yang luar biasa. Tadi Pak Dewan Pengawas berkata, ini suatu hal yang luar biasa. Ya, kita harus berubah dari hari ke hari. Nah, memang benar bahwa kehidupan kita orang Kristen bukanlah kehidupan yang berada di dalam kegelapan. Kita punya terang Tuhan dalam kehidupan ini, dan kita harus memancarkannya keluar. Betul? Kita punya Yesus, sang terang dunia itu. Makanya ketika saya diberikan tema ini, saya bersyukur. Shine like a star, not a diamond. Shine like a diamond, shine like a diamond, gitu-gitu ya. Lagunya siapa itu? Ayo adik-adik. Rihanna. Wow.
Keren. Itu anak-anak sekarang, Bapak Ibu. Ya, jangan sampai kita ketinggalan zaman, guru-guru Kristen ya. Jangan sampai kita ketinggalan zaman dengan anak-anak didik kita. Oke, kita lihat bersama. Efesus 5 ayat 8 sampai yang ke-9. Efesus 5 ayat 8 sampai yang ke-9. Saya akan bacakan bagi kita semua, waktu saya terbatas. Karena saya biasa ngajar 2,5 jam, kadang 5 jam, kadang 7 jam satu hari. Ya, tapi kali ini saya cuma diberikan waktu 30 menit, puji Tuhan. Tapi memang saya nggak mau lama-lama, karena acara ini terlalu padat, saya lihat. Oke, memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Terang, ya, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Firman Tuhan katakan dahulu kamu ada di dalam kegelapan. Benar, ketika manusia jatuh dalam dosa, manusia diperbudak oleh iblis, sehingga dunia dalam penguasaan iblis. Iblis identik dengan kejahatan, iblis identik dengan kegelapan. Makanya adik-adik yang suka pacaran dalam kegelapan sama dengan tuannya. Oh, tidak ada yang amin? Jangan. Nah, jadi seperti itulah orang yang suka melakukan perbuatan dosa itu suka dengan kegelapan, betul kan? Iya. Nah, dahulu kata firman Tuhan, kita hidup di situ. Kita hidup di dalam kegelapan. Iblislah yang menjadi tuan kita. Kita menjadi budaknya. Kita diperbudak oleh iblis. Padahal manusia diciptakan oleh Tuhan. Kita milik Tuhan. Tuhan kita adalah Tuhan, pencipta langit dan bumi. Dialah Raja alam semesta. Kita menyembah Dia, kita menyanjung Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Kita bisa bernyanyi bahwa Yesus adalah Raja kita. Tetapi perbuatan kita, perkataan kita, kehidupan kita bagaimana? Siapa yang menjadi pemilik kehidupan ini? Adik-adik, siapa yang menjadi pemilik kehidupan ini? Seringkali kita berkata, saya orang percaya. Tetapi kelakuan, perkataan, perbuatan tidak mencerminkan kita sebagai orang percaya. Coba lihat kiri kanan, muka belakang. Lihat wajahnya. Ganteng, cantik. Saudara dan saya diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Betul? Saya dan saudara, adik-adik, bapak ibu, diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Berarti kita adalah gambar Allah di muka bumi ini, betul kan? Jadi kalau mau melihat Tuhan, lihat temanmu. Oh ya, betul. Saudara dan saya adalah gambar Allah di muka bumi ini kan. Tapi masih banyak orang yang suka bully temannya. Betul? Masih banyak orang yang suka lihat rupa temannya, kawannya. Kalau dia tidak ganteng-ganteng amat, cenderung di bawah kita suka merendahkan. Padahal Tuhan menciptakan manusia serupa dan segambar dengan Dia. Kalau kita merendahkan teman kita, sahabat kita, kolega kita, berarti kita merendahkan Tuhan. Nah, karena firman Tuhan katakan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Bagaimana kita adalah terang di dalam Tuhan? Percaya Yesus, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Lahir baru, bertobat dari semua kegelapan, perbuatan-perbuatan gelap kita, bertobat, tinggalkan.
Coba katakan kiri kanan, bertobat kok. Bertobat kok. Ya, bertobat kok. Ya, jangan lagi hidup sebagai anak-anak kegelapan, tetapi kita harus berpindah masuk di dalam kerajaan terang, kerajaan Yesus Kristus. Bagaimana caranya? Kita harus menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Tidak ada cara yang lain. Kita tidak bisa melompat pagar kerajaan. Kita tidak bisa menerobos masuk pagar kerajaan terang. Tidak bisa. Yang ada kita harus menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Karena itu bukalah hatimu malam hari ini dan terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Undang dia, katakan, Tuhan Yesus, aku mau membuka hatiku dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadiku. Jadilah Tuhan, jadilah Raja dalam kehidupanku. Ini sangat penting. Karena di mana posisimu berada, itu akan menentukan kehidupan kekalmu. Kalau engkau dalam kegelapan, berarti sudah dipastikan engkau akan mengikuti sang kegelapan itu dan akan dibuang selama-lamanya di dalam neraka kekal. Tapi kalau engkau ada dalam kerajaan terang, sudah dapat dipastikan engkau akan berada di dalam kerajaan Yesus Kristus Tuhan. Amin. Di mana kita berada. Dan kalau kita sudah percaya kepada Yesus Kristus Tuhan, firman Tuhan katakan, hiduplah sebagai anak-anak terang. Shine like a star. Hiduplah sebagai anak-anak terang. Berarti kita harus mengeluarkan terang itu. Kita harus menyatakan terang itu. Nanti saya akan jelaskan. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Nah, ada hal yang penting. Ketika Tuhan menciptakan langit dan bumi, lalu ayatnya Kejadian 1 ayat 1, lalu slide berikutnya, ya. Kejadian 1 ayat 3, Kejadian 1 ayat 2, bumi belum berbentuk, kosong, gelap, gulita. Dalam kegelapan itu, ayat ketiga muncul, apa yang dikatakan? Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. And God said, let there be light. And there was light. Aha. Jadilah terang. Nah, perhatikan baik-baik. Terang itu tidak diciptakan. Terang itu tidak berasal dari ketiadaan. Terang itu bukanlah benda-benda penerang. Apa benda-benda penerang? Matahari, bulan, bintang. Tetapi terang itu berasal dari kata or, bahasa Ibrani. Or, terang. Or ini merupakan bagian dari diri Tuhan. Jadi Tuhan mengeluarkan terang dari dirinya. Kata jadilah itu bukan kata bara yang berarti diciptakan dari ex nihilo yang tidak ada menjadi ada. Tetapi dari haya kehidupan Tuhan itu sendiri. Jadi ketika terang ini dikeluarkan ayat yang ketiga, maka terang itu mengusir kegelapan. Karena 1 Timotius 6 ayat 16 berkata, dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut. Siapa dia ini? Tuhan, Allah kita. Dia bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Lalu kemudian manusia diciptakan. Manusia diciptakan dalam kemuliaan. Bahkan dikatakan bahwa terang Tuhan adalah hidup manusia. Mari kita coba lihat slide berikutnya. Ya,
Lalu kemudian manusia jatuh dalam dosa. 1 Yohanes 5 ayat 19 berkata, kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Nah, saya jelaskan perlahan-lahan. Ketika manusia diciptakan dalam kemuliaan. Kata Or tadi, terang itu dikenakan oleh manusia. Maka manusia itu telanjang tapi tidak telanjang. Apa yang menjadikan manusia dia telanjang tapi tidak telanjang? Karena mengenakan jubah terang itu, jubah kemuliaan. Aha. Jadi manusia diciptakan dalam kemuliaan Allah. Katakan kiri kanan, kamu dan saya diciptakan dalam kemuliaan. Oh ya, Mazmur pasal 8 dikatakan bahwa manusia itu diciptakan sedikit lebih rendah dari Allah. Dia apa? Dikenakan kemuliaan mahkota, bahkan diberikan kuasa oleh Tuhan. Ini adik-adik harus pahami, ini kita semua harus pahami bahwa manusia itu sangat-sangat berharga di pemandangan Tuhan. Manusia itu bukan cacing-cacing. Manusia itu memang diciptakan dari debu. Debu tidak berharga, debu dibuang, tetapi oleh karena Tuhan, kita yang diciptakan dari debu, kemudian diberikan kemuliaan. Wow, luar biasa. Tapi kemudian manusia jatuh dalam dosa. Roma 3 ayat 23 berkata, manusia telah kehilangan kemuliaan Allah. Iya kan? Manusia telah kehilangan kemuliaan Allah. Berarti kemuliaan yang ada dalam diri manusia itu meninggalkan manusia. Sehingga Kejadian mengatakan, Kejadian 3, ketika Adam menatap Hawa, Hawa menatap Adam, mereka melihat mereka telanjang, lalu mereka sembunyi. Kejatuhan manusia dalam dosa bukan hanya meninggalkan kemuliaan Allah, tapi manusia diperbudak di dalam kegelapan. Makanya perbuatan-perbuatan manusia adalah perbuatan-perbuatan yang jahat. Betul kan? Bahkan sampai hari ini firman Tuhan katakan, hari-hari hidup kita bukan bertambah baik, tapi bertambah jahat. Adik-adik coba lihat, pergaulan sekarang hari-hari ini bukannya semakin baik adanya. Wow, pergaulan sekarang sungguh luar biasa jahatnya. Kejahatan ada di mana-mana, waspadalah. Betul? Karena dunia dikuasai oleh kegelapan. Dan iblis yang menguasai dunia ini. Sehingga Kisah Para Rasul 26 ayat 18 berkata begini. Untuk membuka mata mereka, supaya mereka berbalik dari kegelapan kepada terang, dari kuasa iblis kepada Allah, supaya mereka oleh iman mereka kepadaku, mereka memperoleh pengampunan dosa dan mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang yang dikuduskan. Jadi mari kita sadar, setiap kita di tempat ini harus sadar, di manakah posisi kita hari ini. Apakah kita berada di dalam kerajaan kegelapan yang dikuasai oleh iblis, atau dalam kerajaan terang yang dikuasai oleh Tuhan? Ketika Yesus datang, peristiwa Natal terjadi. Lukas menceritakan dalam Lukas pasal yang kedua, ketika para gembala sedang ada di padang dalam kegelapan, ya, lalu tiba-tiba malaikat Tuhan muncul. Dan gembala-gembala pada dalam keadaan ketakutan melihat malaikat muncul. Lalu malaikat berkata, janganlah takut. Aku memberitakan kesukaan besar bagi seluruh bumi. Sebab hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat di kota Daud, yaitu Kristus dan Tuhan.
Apa artinya? Memang kegelapan menguasai bumi, tapi sang terang itu telah masuk ke dalam dunia yang gelap ini. Sang terang, sang firman yang berinkarnasi dalam diri Yesus Kristus telah ada di dalam dunia ini. Dan terang ini sedang lenyap dengan segala keinginannya, dengan segala kejahatannya. Sang terang itu Yesus Kristus. Natal berbicara kabar baik, berita Injil, kabar baik tentang siapa? Tentang seorang raja. Raja terang itu telah datang ke dalam dunia ini. Natal tidak diberitakan, Injil tidak diberitakan oleh manusia, tapi Injil diberitakan oleh malaikat. Penghuni sorga datang memberitahukan kepada penghuni dunia ini, jangan takut. Aku memberitakan kesukaan besar bagimu. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Yesus bukan hanya sekedar juru selamat, tukang kasih selamat kita. Tidak. Tapi dia juga adalah Raja Kristus. Kata Kristus itu merujuk kepada Sang Mesias dalam perjanjian lama. Sehingga padanan kata Mesias adalah Raja yang diurapi. Kristus adalah Sang Raja yang diurapi. Tuhan menunjukkan perbuatan-perbuatannya yang besar. Bahwa dia Tuhan, dia Tuhan, dia kurios atas setiap kehidupan saya dan saudara. Ini yang penting yang harus kita tahu. Bahwa kita sekarang ketika kita berpindah, berarti Yesus Kristus harus menguasai kehidupan kita. Sebab dia adalah Raja. Karena itu supaya mereka berbalik dari kegelapan kepada terang. Kegelapan dikuasai oleh iblis dan terang itu dikuasai oleh Allah, Yesus Kristus. Nah, jadi saudara, tinggalkan kegelapan. Saya dulu suka nyontek. Siapa di sini yang suka nyontek? Tolong jujur angkat tangan. Bikin pelampung. Iya. Waktu saya kuliah, saya bertobat kelas 3 SMP. Waktu saya kuliah, ada 1 semester, saya hancur-hancuran di situ. Saya pakai kekuatan saya nyontek, saudara. IP saya cuma 2,1, 2,5. Lalu saya bertobat. Iya. Saya bertobat dari itu. Saya belajar lagi kembali sungguh-sungguh. Di usia yang ke-37 saya meraih gelar doktor saya. Kalau dihitung-hitung Bu, bukan cuma 4. Saya tanya Bu, yang pendek-pendek saja. Ibu Asnani bilang, biar yang panjang-panjang. Saya masih muda. Ya, adik-adik masih muda, masih panjang perjalanannya. Ya, masih panjang perjalanan untuk menjadi bintang. Tapi bagaimana kita menjadi bintang ini penting. Tujuan akhir kita adalah supaya kita dimuliakan bersama-sama dengan Kristus Yesus dalam kekekalan. Amin. Kita bukan orang-orang yang terpuruk. Kita akan dimuliakan bersama-sama dengan Kristus. Bahkan bukan seperti bintang sebenarnya. Karena kita mempunyai kehidupan Kristus, berarti kita bukan bintang. Saudara mempelajari bintang, bintang bisa kehilangan energinya, betul kan? Bintang bisa kehilangan terangnya, betul kan? Bintang bisa mati. Oh ya, tapi kita punya haya, nefes haya itu. Nafas hidup Tuhan. Terang Kristus ada di dalam saya. Berarti saya melebihi bintang-bintang.
Kita semua melebihi bintang-bintang. Betul? Coba baca kisah Kejadian. Setelah Tuhan menciptakan terang, baru kemudian diciptakan apa? Benda-benda penerang. Oh, benda-benda penerang terbatas. Bumi ini apakah selalu terang? Tidak. Karena benda-benda penerang terbatas menyinari bumi ini. Pada siang hari hanya setengah dari bumi ini yang mendapatkan sinar. Selebihnya gelap. Betul? Tapi ada bintang-bintang, Pak. Ya. Tapi apakah bintang-bintang cukup untuk menerangi kita? Nah, karena itu coba kita lihat bersama. Tadi kita sudah baca Efesus. Ini bagian-bagian yang terakhir. Efesus 5 ayat 8 sampai ke 9, terjemahan sederhana Indonesia berkata begini. Memang dahulu kalian hidup dalam kegelapan, tetapi sekarang kalian sudah masuk ke dalam terang Tuhan. Jadi hiduplah sebagai warga kerajaan terang. Karena hidup yang dipimpin oleh Roh Allah selalu menghasilkan semua perbuatan yang baik, cara hidup yang benar, sesuai dengan ajaran yang benar. Bagaimana kita bisa shine like a star? Jadi hiduplah sebagai warga kerajaan terang. Bagaimana kita bisa hidup sebagai warga kerajaan terang? Matius 6 ayat 33. Coba lanjut. Matius 6 ayat 33 begini. Siapa di sini yang hafal Matius 6 ayat 33? Ayo. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepada. Siapa mau diberkati Tuhan? Siapa mau ayat ini terjadi? Masa depan yang cerah. Ya, banyak uangnya melimpah, materi, banyak mobilnya, amin, banyak empanna, banyak uangnya, tapi ada yang kurang. Kurang apa? Kurang G. Banyak uangnya, banyak empannya, tapi kurang G. Saudara, seringkali kita mau semuanya itu ditambahkan kepadamu. Kita mau masa depan kita cerah, betul? Adik-adik? Loh, kok adik amin? Nggak mau masa depan yang cerah? Nggak mau? Punya pekerjaan yang baik, punya status kedudukan sosial yang baik, punya pasangan hidup yang cantik dan ganteng, tidak jomblo selama-lamanya. Mau? Tapi begini, bagaimana itu bisa terjadi? Coba baca dalam terjemahan yang lain. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Itu maksudnya begini. Usahakanlah dahulu supaya Allah memerintah atas hidupmu dan lakukanlah kehendaknya, maka semuanya ditambahkan kepadamu. Jadi usahakanlah Allah menjadi raja atas setiap kehidupan saya dan saudara, sehingga ketika Allah menjadi raja, kita menjadi warga kerajaan terang, maka kita bisa menyatakan terang itu. Nah, disinilah berlaku pimpinan Roh Kudus. Kalau kita lihat bahwa ayat yang tadi sebagai kejadian, coba kembali ke slide sebelumnya. Hiduplah sebagai warga kerajaan terang, karena hidup yang dipimpin oleh Roh Allah akan menghasilkan semua perbuatan baik dan seterusnya. Waktu saya tinggal berapa menit? Siapa yang mau dipimpin oleh Roh Allah? Bagaimana cara dipimpin oleh Roh Allah? Kenapa kita butuh pimpinan Roh Allah? Masih banyak, masih panjang waktu saya? Atau sudah habis?
Halo? Masih panjang, Bu? Masih berapa lama lagi? Nggak tahu. 5 menit lagi. Wah, ini yang repot. Siapa di sini yang bisa berjalan di dalam keadaan gelap? Saya akan uji. Dalam waktu yang terbatas, coba mana pemain tamborin tadi? Kalau enggak yang itu, tangan tadi, hand. 5 orang aja, 5 orang. Cepat, 5 orang, cepat. 5 orang. Cepat. Mari, sini. 5 orang. Waktu saya terbatas. Beginilah kalau pengkhotbah muda. Ayo cepat. 5 orang saja, 5 orang. Nggak usah banyak-banyak, 5 orang. 5 orang. Oke, sudah. Sini. 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 Ayo cepat. Sini dua lagi, cepat. Sini. Karena yang ada sini. Siapa namamu? Siapa namamu? Kenard. Kenard. Iya. Apa artinya Kenard? Ya nggak tahu. Oke. Karena Kenard adalah seorang pria di sini, maka Kenard yang akan dituntun oleh Roh Kudus. Oke, jadi saya akan membuat perbedaan hidup yang dituntun oleh Roh Kudus dan yang tidak dituntun oleh Roh Kudus. Kenard, nanti kalau saya perintahkan tutup mata ya, balik sana. Kalian bikin siksak. 1, 2, 3, siksak. Tahu? You know siksak? Tunggu dulu. Jangan Oke. Tunggu, tutup mata. Putar ke kiri, putar ke kanan, stop. Oke. Tutup mata ya. Tutup mata, jangan buka. Kalau buka, saya denda. Oke. Sekarang tutup matamu, jangan buka dan berjalan ke depanmu. Jalan. Dia sudah lihat tadi. Ulang. Saya sudah bilang jangan kau balik. Rusak rencanaku. Jangan kau balik. Oke. Jangan kau balik. Tutup mata. Ya, sekarang kau jalan. Bayangkan kalau kita berjalan dalam kegelapan. Kembali. Beginilah, tabrak sana, tabrak sini. Bikin salah selalu toh. Bikin apa? Perbuatan dosa, bikin kejahatan. Sekarang sini ya. Kok balik? Oke, tutup mata. Balik. Sekarang Kenard dalam tuntunan Roh Kudus. Kenard berjalan 5 langkah ke depan. Pelan-pelan. Teruskan 2 langkah. Pelan-pelan. Teruskan 3 langkah. Teruskan 1 langkah. Buka matamu. Ini dituntun Roh Kudus. Amin. Kita perlu Roh Kudus. Terima kasih. Tepuk tangan untuk mereka. Silakan. Kenard, tutup mata. Jalan. Nah, kita butuh pimpinan Roh Kudus. Setiap saya dan saudara. Tapi kan pimpinan Roh Kudus hanya untuk orang dewasa. Siapa bilang? Roh Kudus diberikan kepada segala usia.
Teruna-teruna, anak muda, bahkan orang tua diberikan. Kita butuh Roh Kudus. Nah, ketika Roh Kudus memimpin kehidupan saya dan saudara, maka apa yang terjadi? Kalau hidup kita dipimpin oleh Roh Allah, maka akan menghasilkan slide yang terakhir. Perbuatan yang baik. Tuhan ingin kita berbuat baik. Perbuatan baik memang tidak menyelamatkan saya dan saudara. Tetapi bagi setiap kita yang percaya Yesus Kristus, yang sudah menerima keselamatan, kita harus berbuat baik. Katakan kiri kananmu, kamu harus berbuat baik. Jangan yang jahat. Harus berbuat baik. Firman Tuhan katakan saling tolong menolonglah engkau. Anak-anak harus saling tolong menolong. Jangan saling tolong menolong dalam pencobaan. You know pencobaan? Tuhan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, karena kami telah tahu jalan ke sana. Jangan baku tolong untuk nyontek. Ya. Jangan baku tolong untuk baku bully. Jangan. Lakukan yang baik. Miliki cara hidup yang benar. Moral etika. Kita harus benar. Perbuatan kita harus baik. Perbuatan kita harus mencerminkan bahwa saya ini adalah warga kerajaan terang. Siapa di sini warga kerajaan terang? Walaupun dalam terang tadi mereka masih bisa bersinar. Betul kan? Itu yang Tuhan mau. Perbuatan kita, mental kita, apalagi moral kita, dan hidup sesuai dengan ajaran yang benar, maka kita akan shine like a star. Amin. Berbuat baik, apalagi hidup yang benar, mendapatkan pengajaran yang benar.